makanan padat yang diolah atau yang matang. Ini kita pinggirkan dulu. Kenapa? Karena makanan yang sudah terolah atau kondisi matang ini nutrisinya untuk yang diserap untuk tubuh tinggal sedikit. Saya coba untuk menerangkan kenapa harus bentuk cairan. Karena bentuk cairan inilah yang akan memudahkan tubuh untuk mencerna. Ya, tadi apalagi kondisi sedang sakit. Sebenarnya tidak kondisi sakit pun ya, mengkonsumsi cairan dari tumbuh-tumbuhan, cairan dari buah-buahan itu sangat disarankan karena ini akan selain untuk menghindari munculnya penyakit degeneratif, tetapi juga untuk meningkatkan ya, apalagi di masa pandemi begini, maka sangat disarankan mengkonsumsi cairan dari tumbuhan, cairan dari buah-buahan ini setiap hari kan akan dapat meningkatkan imunitas. Nah, konsep bahwa yang sedang sakit tadi itu membutuhkan cairan bernutrisi, ini bisa kita model yang paling konsentrasi paling rendah yaitu atau encer yaitu berada pada model infusa. Infusa bisa dibuat dengan infusa panas ataupun infusa dingin. Nah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan cara infusa air panas. Nah, tetapi untuk infusa air panas ini tidak hanya terbatas pada video saya itu adalah untuk kelor, tidak hanya itu. Bisa dipilih dari tanaman-tanaman yang lainnya. Misalnya bisa dari kenikir, kemudian bisa dari seledri, bisa dari kemangi, bisa dari kayu manis, bisa dari ketumbar, bisa dari rempah ya, atau kemudian dari golongan kunyit, jahe, kencur. Nah, ini bisa kita juga gunakan. Ya nanti disesuaikan dengan selera. Kita sukanya rasa apa bisa kita sesuaikan dengan itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi tentang bagaimana merawat mereka yang sedang sakit di rumah ya. Yang sedang sakit kita upayakan untuk rawat di rumah. Apakah ini tidak spesifik pada penyakit tertentu ya. Nah, kemudian yang tadi adalah kita pikirkan yang masuk adalah cairan bernutrisi tinggi. Tidak lagi kita kejar yang masuk adalah makanan padat. Misalnya makanan padat yang diolah atau yang matang. Ini kita pinggirkan dulu. Kenapa? Karena makanan yang sudah terolah atau kondisi matang ini nutrisinya untuk yang diserap untuk tubuh tinggal sedikit. Yang mudah untuk diserap oleh tubuh masih jauh lebih sedikit ketimbang ketika posisi tersebut mentah. Tentu yang mentah ini yang saya sampaikan dari golongan tumbuhan dan golongan buah-buahan. Ada hal umum yang bisa saya berikan catatan bahwa untuk membuat sari makanan yang sangat bernutrisi tinggi tadi, untuk golongan buah-buahan bisa dalam jumlah yang besar, misalnya pepaya kita ambil sampai separuh, pisang lebih dari satu ya, untuk dikonsumsi pada perawatan mereka yang sedang sakit. Tetapi jika perlu ditambahkan untuk tanaman-tanaman yang mempunyai antioksidan tinggi, ini ada pada pandan wangi, kemudian ada pada daun sirsa, kemudian ada daun salam. Ini hanya membutuhkan sedikit-sedikitnya berapa? Misalnya ya, misalnya kita membuat tadi yang jus kelor, ya jus kelor ini misalnya kita ambil 1 genggam, nggak sampai 1 genggam, sangat sedikit, plus misalnya nanasnya separuh. Sehingga begini ini kita berikan kepada yang sakit misalnya 2 sendok, 3 sendok, misalnya sedikit-sedikit sekali tetapi terus menerus ya. Kalau misalnya beliaunya merasa sangat penuh, ya kita berhenti dulu, kemudian diberikan lagi. Ini untuk mereka-mereka perawatan mereka-mereka yang sedang sakit ada di rumah. Kemudian bisa yang tadi untuk tanaman yang mempunyai antioksidan tinggi bisa kemudian daun mint ya, kemudian ada daun jeruk ya. Ini kita tentu saja misalnya ketika kita membuat jusnya, ini kalau misalnya untuk rasa yang enak setelah di jus kemudian disaring.
Ya kalau setelah kemudian, daun pandan wangi, kemudian plus air bisa kita ambil di jus, kemudian ambil airnya saja, airnya ini bisa kita gunakan untuk, dilanjutkan blendernya atau mengejusnya lagi, memblendernya lagi dengan misalnya buah mangga, sehingga nanti lembut nggak perlu disaring lagi, karena nanti juga masih sangat baik untuk kesehatan.